Maksud saya fosfor di tanah Bapak walaupun banyak ini ibaratnya gabah yang tidak bisa Bapak makan. Jadi ibaratnya fosfor ini masih bentuk gabah yang tanaman Bapak tidak bisa serap. Banyak di situ memang. Kaya tanah Bapak, tapi tidak bisa diserap. Makanya pemerintah subsidikan ini sekarang, Pak. Ponska Ocha. Fungsinya apa? Mengubah yang tidak bisa diserap menjadi bisa diserap oleh tanaman. Yang tidak tersedia menjadi tersedia. Kalau ibaratnya kita yang ngubah gabah tadi menjadi nasi gitu. Gabahnya harus diproses, dijemur, digiling jadi beras, beras masak jadi nasi baru bisa kita makan. Lauknya singang, Pak. Enak terus. Gitu. Kan gitu, Pak. Nah, itu fungsinya ini. Kita lanjut dulu, Pak. Berikutnya saya nguji kandungan kalium. Kalium di tanah Bapak. Ini kandungan kalium di tanah Bapak. Keduanya tergolong tinggi. Jadi tanah Bapak rata-rata memang masih kaya sebenarnya. Masih kaya. Hanya saja walaupun banyak cadangan makanan tidak bisa diserap. Kenapa? Satu, Bapak jarang pakai organik. Organik ini meningkatkan ketersediaan hara. Memudahkan tanaman menyerap unsur hara tadi makanan. Gitu. Itu, Pak. Fungsinya. Tapi kita jarang yang pakai di sini kenapa? Apa alasannya, Pak? Banyak tumbuh rumput. Banyak tumbuh rumput. Banyak tumbuh rumput. Ya sih Kasih cocok. hadiah gantungan kunci, Pak. Ya cocok. Hebat nih. Wah hebat. Ini dapat gantungan kunci. Oh, baju ya. Banyak tumbuh rumput. Apakah benar organik ini bikin banyak tumbuh rumput? Kira-kira kenapa, Pak? Ada yang bisa bantu jawab? Subur. Karena? Dibuat dari tai sapi mungkin. Ya. Dibuat dari tai sapi. Betul, itu juga bahan pembuatnya itu memang, Pak. Iya, Kotoran hewan dan dicampur gitu. Hadiah juga, Pak. Masih kok ini. Gantungan kunci. Alhamdulillah. Wih. Lumayan ini. Ya. Memang banyak petani yang bilang, Pak, kalau saya pakai organik ini tumbuh banyak rumput katanya. Apakah ini penyebabnya? Benar kata Bapak tadi, sebenarnya tanahnya yang makin subur. Nah, sehingga biji-biji rumput yang tadinya susah tumbuh menjadi lebih mudah tumbuh. Gitu, Pak. Tapi bukan ini yang membawa rumput. Kenapa saya bisa pastikan begitu? Ketika proses produksinya ada standarisasinya. Jadi semua bahannya itu dipanaskan suhu tinggi sekali sehingga dimatikan biji-biji gulma, benih-benih penyakit gitu. Tadi saya katakan, apakah harus menggunakan pupuk organik yang ini? Enggak, Pak. Enggak harus. Bapak boleh pakai pupuk organik lain, pupuk kandang, kompos, tapi pastikan sudah jadi pupuk. Jangan masih mentah, Pak. Karena salah satu kekurangannya kalau pakai pupuk kandang, kompos itu sering sekali ditemukan membawa biji-biji gulma dan benih-benih penyakit, Pak. Kalau ini sudah dimatikan semua itu, jadi aman. Dan ini juga disubsidi oleh pemerintah. Nah, selama masih disubsidi, silahkan dimanfaatkan dengan baik untuk kesehatan tanah kita. Nah, kalau begini, berapa dosis pupuknya, Pak? Saya kasih padi dulu, Pak. Iya. Ya padi dulu. Bentar. Saya ulang hitung untuk jagung ini. Tadi padi saja saya buatkan. Jadi untuk tanah Bapak Muslim, nanti sebelum tanam Bapak butuh, harus lupa saya keluarkan. Karena tanahnya agak masam, Pak, berdua nih ya, Pak Muslim sama Pak Zulkifli tadi agak masam, butuh sebelum tanam nanti kapur pertanian. Kapur pertanian itu diaplikasi untuk menetralkan pH-nya. Nah, saya tanya lagi, Pak. Kalau nggak ada kapur pertanian, boleh nggak pakai kapur bangunan, Pak? Boleh. Boleh? Boleh, Pak? Boleh. Belum pernah coba. Boleh, betul. Nah, tapi kalau pakai kapur bangunan, saya minta nanti sekalian bawa pasir, kerikil, semen, cor, bangun rumah, Pak. Tapi kalau mau nanam padi, nggak boleh. Pakainya ini kapur pertanian. Nah, tapi kalau siang mau bangun rumah, boleh. Kalau saya nggak ada yang nggak boleh, Pak. Boleh. Kayak di mana ya, lupa saya. Selutu. Tanahnya masam katanya. Akhirnya banyak yang mesan kapur. Tapi yang dibawa sama yang tempatnya mesan itu kapur bangunan, Pak. Wih, bagus, Pak. Lanjutkan banyak-banyak. Nanti sekalian, Pak, ya pesan pasir sama kerikil dan semen, saya bilang. Kok gitu, Bang? Iya,
nanti dicor aja bikin rumah saya bilang. Tapi bercanda Pak. Nah seriusnya itu nggak boleh. Pakai ini, pakai kapur pertanian. Makin keras kan. Ya panas juga Pak. Nah, pakai kapur pertanian. Itu butuhnya kalau dengan pH yang tadi itu sekitar 500 kilo per hektar. Murah Pak ini. Murah. Bapak tahu banyak pupuk abal-abal sekarang? Pupuk abal-abal dibuatnya dari sini. Gitu. Kapur pertanian isinya. Jadi jangan dipakai sembarangan. Nggak semua tanah butuh itu. Gitu. Kalau tanah Bapak ini rata-rata butuh 500 kilo per hektar. Nah ini juga Bapak butuh 500 kilo per hektar. Boleh. Setelah jadi selesai bajak boleh. Nah contoh misalnya salah satunya setelah bajak sawah jadi masukkan air macak-macak. Apa Pak bahasanya sini macak-macak? Ya betul, macam-macam. Sama ya? Pesap-pesap. Pesap-pesap kalau di sini. Pesap. Ya. Pesap. Nah kita masukkan air pesap-pesap. Macam-macam. Macak-macak. Ya sampai mata kaki lah. Ya. Ya. Nah itu baru kita tabur ini boleh. Ada juga petani kreatif caranya ketika bajak sawah diikat ini karung organik petroganiknya di palang-palang traktornya itu Pak. Nah, jadi sambil traktor dilubangin dulu karungnya, dilubangin. Jadi sambil traktor jalan sambil dia nyebar sendiri. Gitu. Itu caranya, salah satu cara petani. Nah, kalau Bapak nggak tahu nanti caranya gimana. Ini butuh 500 kilo per hektar. Berikutnya, kalau nanam padi, Bapak pakai urea cukup 150 kilo per hektar. Kalau nanam jagung itu 225 kilo untuk Pak Muslim. Ini 150 kilo padi, 225 kilo untuk Jagung. jagung di dekat Pak Muslim. Nah, beda kalau dengan Pak Zulkifli itu kalau yang Pak Muslim 225, kalau Pak siapa? Ya. Agak mirip Pak ya. Ya, 255 kalau Pak Zulkifli. Kalau jagung, tapi kalau padi 170 kilo. Gitu. Nah, NPK-nya sama-sama 240 kilo karena masih sama-sama kaya. Itu Pak ya, saya ulangi NPK cukup 240 kilo per hektar dari awal sampai akhir mupuk, bukan sekali mupuk Pak. Per hektar. Berarti kalau itu kira-kira pH-nya berapa itu Pak? Yang Ini segitu? sekitar 5,5. Wah, 5,5 ya? Sama-sama 5,5 tadi itu. Ya, mirip pH-nya. Kalau sia tadi kan kalau berdasarkan gejala itu kemungkinan itu basah. Tapi untuk memastikan harus diuji. Itu jauh sekali tempatnya. Ya, makanya itu. Karena mirip gejalanya dengan yang di tadi desa yang saya sebutkan. Berarti kira-kira kalau kita anggap basah saja gitu, kira-kira gimana anunya? Sia tinggal ganti pupuk urea dengan ZA campur dengan Ponska pemupukannya. Dua itu aja dipakai. Itu aja. Organik. Organik tetap, apalagi organik. Jadi saya bilang kalau organik ini Pak, ini merupakan obat kuat. Bukan buat petaninya Pak, tapi buat tanah. Buat tanah supaya apa? Ini adalah obat yang apa ya? Segala macam penyakit dalam arti dia bisa membantu menyehatkan tanah, tapi panjang prosesnya. Bapak rutin pakai, lama-kelamaan tanah Bapak yang asam atau basah tadi lama-lama kondisinya nanti membaik dan akan stabil. Tapi tidak sebentar Pak, karena ini organik. Gitu. Ada Pak obatnya untuk pH basah namanya Petrocas, tapi belum ada sampai sini. Gitu. Makanya alternatifnya satu, gunakan pupuk yang mengandung sulfur. Saya kasih ZA. ZA, kalau bisa bahkan itu yang non subsidinya Ponska Plus karena sulfur bahkan ditambah zinc. Ini. Nah, gunakan organik juga banyak-banyak. Itu yang kedua opsinya. Kalau dolomitnya, pertaniannya? Bukan, kalau pakai kapur pertanian lagi itu lebih parah lagi jadinya. Oh. Tidak boleh. Beda kondisi. Yang pakai kapur pertanian butuh kapur pertanian itu yang tanah masam tadi. Tanah Pak siapa? Pak Muslim sama Pak Zulkifli. Ya. Gitu. Itu Pak ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan kita sama-sama diskusi. Kalau tidak ada kita cukupkan. Gitu. Karbomas. Itu berapa kilo itu dipakai kapur pertanian itu? 500 kilo per hektar. Berapa luas lahan sih ya? Bisa 70 ya. Kita 1 hektar. Ya 1 500 hektar lah 500 kilo, berarti 10 karung. Ya. Kalau kemasan 50 kilo kan? Murah itu Pak, murah. Kapur pertanian murah. Ini salah satu mereknya.
Berapa murahnya Pak? 60 70 lah. Ya, sekitar itu. Sekitar itu ya. Saya pernah menemukan 50-60, tapi nggak tahu di sini. Kalau sekarang katanya kemarin 70, 70 ya, Ya. naik berarti. 50 per. Cuman kosong banget tuh. Oh, perlu 50 kilo. Per 50 kilo betul. Nah sebenarnya Pak, banyak pupuk abal-abal sekarang Pak. Itu dijual kalau nggak salah 100 berapa gitu. 160. Ya. Sama dengan ini, sama dengan pupuk subsidi. Bahkan karungnya juga mirip-mirip seperti ini. Ya, tapi kandungannya itu kapur Pak, kapur pertanian. Pembenah tanah. Bapak kalau pakai itu, coba buktikan Pak, kalau nggak percaya, pakai itu yakin tanaman Bapak bahkan lebih parah lagi. Nah, nggak usah pakai yang itu. Karena itu isinya adalah pembenah tanah yang sebenarnya aplikasi menggunakan rekomendasi. Jangan asal pakai gitu. Nah, ada yang lebih murah untuk pembenah tanahnya kapur pertanian ini. Ini merupakan produk samping dari pembuatan pupuk SP36. Jadi walaupun tidak disebutkan ada kandungan fosfor, di sini juga ada kandungan fosfornya. Ya, boleh tolong dijelaskan itu kosta itu Pak. Ini. Ya. Nah, baik. Kandungannya. Tadi saya kasih apa sih tadi? Kunci, gantungan kunci. Sekarang baju kalau gitu. Wah, kebanyakan berarti. Oh, kebanyakan. Jadi lupa ya jelaskan. Ya Pak, kadang kan ada yang saya lupa jelaskan Pak. Kalau nanya, ingat saya jadinya. Nah ini Ponska Ocha, kandungannya itu mikroba, pelarut fosfat, lambat N, itu isinya. Ada juga kandungan unsur hara mikro makro. Kapan dipakai? Makainya bisa mulai dari persemaian nanam padi. Dari persemaian dipakai, setelah pindah tanam nanti umur 2 minggu mulai pakai. Gitu. Kalau tidak salah ada brosur ya saya bagikan. Oh ini tidak saya bagikan tadi. Baik. Ini dipakai 2 minggu setelah tanam mulai dipakai. Dosisnya berapa? Sekitar 3-5 tutup ini per tangki 16-20 liter. Yang ini. Ada tutupnya ini dipakai. 3-5 lah. Gitu. Dan jangan dicampur dengan obat bahasa Bapak. Atau bahasa saya racun. Jangan. Ditunggal gitu kan. Ya. Menjomblo Pak sendiri. Ya. Jangan dipasang-pasangin, kasihan. Mati dia langsung Pak. Mikrobanya mati. Mikrobanya mati betul. Tangkinya harus bersih juga. Betul. Nanti sebelum disemprot pakai ini, nyemprot ini, bersihkan tangkinya kalau bekas racun. Kalau ada masih bekas racun nanti makhluk hidup yang di sini mati. Gitu Pak. Sia-sia. Sia-sia, netral jadinya. Padahal makhluk hidup yang di sini itulah yang bantu mengubah gabah jadi nasi tadi. Bantu mengubah fosfor yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan oleh tanaman. Gitu Pak. Terus gimana misalnya kalau saya 3 atau 4 hari setelah penyemprotan hama misalnya terus kita semprot Boleh. dengan itu? Oh enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau paling bagusnya sekitar ya 5-7 hari sebenarnya. Rentangnya. Enggak, jaraknya. Itu makanya jarak rentannya. Jarak setelah spray pestisida. Itu Pak ya. Jadi saya tegaskan, saya bukan bilang ini jelek, sekali lagi nanti salah paham Bapak. Ini bagus Pak, tapi jangan kebanyakan. Dan kalau ada jatah Bapak, segera tebus. Kalau ada jatah Bapak, segera tebus. Jangan sampai ada realokasi. Gitu. Kasihan Bapak. Biasanya sering soalnya Pak terjadi realokasi jatah bagian Bapak diambil ke daerah lain karena dikira Bapak tidak butuh karena tidak nebus. Tidak nebus, apalagi organik ini Bapak jarang tebus. Diambil. Ya, diambil. Petani yang sudah tahu manfaatnya, Oh, bobuin or. kayak di Bima Pak. Ada saya ceritakan, lupa ceritakan. Petani di Bima itu nanam bawang. Nah, waktu saya uji tanah begini, rata-rata kandungan organiknya rendah. Jatahnya tidak pernah pakai organik. Ternyata ada satu yang tetap pakai organik dan dia petani unggulan lah istilahnya. Tapi dia tidak pernah cerita kalau dia pakai organik. Nah, setelah saya datang barulah dia cerita. Kenapa dia tidak mau cerita? Karena kalau dia cerita dia pakai organik, yang biasanya dia pakai 1 ton, itu kalau dia cerita orang-orang akan tahu rahasianya, orang-orang akan ngambil organiknya dan sedikit dia dapat kan. Gitu. Nah, makanya kalau ada jatah Bapak usahakan tebus. Gitu. Lumayan Pak, sudah disubsidi, dibayarkan oleh pemerintah, tidak diambil ya rugi dah. Kita nggak bakal organik itu Pak. Ngangkal organik itu apa? Masih ingat? Ya. Ini tolong dijelaskan kenapa kan kotanya ZA atau SP36 nggak dikasih ke petani. Ya, kalau itu saya tidak tahu Pak. Kenapa saya tidak tahu? Itu tergantung dari IRDKK Bapak mintanya apa. Bapak kalau mintanya apa tadi? Tidak ada ZASP, Iya. Gitu.
nggak dikasih, nggak ada jatah. Saya belum baca, kebetulan saya belum baca yang ini SK yang untuk bapak sekarang belum. Jadi nggak tahu saya alokasinya berapa entah. Nah, nanti coba diskusi sama PPL-nya. Intinya Pak, kalau tanaman pangan mulai tahun ini tidak lagi disubsidi ZA dan SP-nya. Gitu. Tapi yang lain tetap, urea tetap, NPK tetap. Kenapa Pak sakit tanam basah kalau tidak ada ZA? Itu yang bagus. Bagus dia. Ya, karena di sana ada sulfur sebenarnya Pak. Kalau di nitrogennya ada juga di urea, bahkan urea lebih tinggi. Gitu. Sulfur apa fungsinya? Sulfur contoh lah padi yang mudah, sebetulnya sekarang padi itu untuk mencegah kapuran. Apa bahasa Bapak? Ini loh Pak. Modeng. Nah, kalau tanaman padi kekurangan sulfur, banyak moengnya. Moeng Pak. Modengnya. Kecil-kecil patah-patah. Oh, salah. Modeng gini. Modeng ya, siap salah. Bahasanya Saya macam-macam bahasa Pak, kadang bahasa Bima keluar. Untung nggak bilang lembu ade tadi. Ya, itu banyak modengnya. Nah, kenapa begitu? Jadi kalau kekurangan sulfur itu gabah bapak itu ketika dibuka itu mudah patah, banyak kapurnya. Jadi ketika digiling patah-patah kecil-kecil jadinya, lebur bahkan. Itu karena kekurangan sulfur. Biasanya kalau gabah-gabah seperti ini tuh nggak bisa jadi beras premium, nggak bisa. Contoh kalau di Sumbawa itu diperhatikan betul pupuknya apa dipakai. Kalau dia cukup sulfur, wah ini potensi jadi beras premium katanya, harganya lebih bagus katanya gitu. Pengakuan pengusaha berasnya begitu Pak. Itu Pak ya, makanya pemerintah buatkan yang non subsidi, ada sulfurnya, bahkan ditambahkan zinc. Vodka Plus. Berapa harganya Pak di sini? Sekarang sudah naik sampai 250. 250 per 25 kilo. Mantap ya. Tapi kalau Bapak bandingkan dengan pupuk non subsidi punya swasta jauh lebih murah ini Pak. Kemarin kami pernah demplot di apa namanya? Benite apa? Bukan Benite. Ya, ya. Bukan, di Sumbawa. Hasil demplotnya itu untuk ubinan itu sampai sekitar 12 ton. Ubinannya. Nah, itu pakai non sub semua tapi. Non sub semua. Yang biasa rata-rata 5-6 ton katanya itu meningkat jauh. Bahkan PPL-nya dosisnya gimana? dosisnya kami tetap samakan Pak sebenarnya. Walaupun memang bisa berkurang sebenarnya Pak, hanya saja kami tetap samakan. Kenapa? Nanti yang meningkat itu hasilnya. Karena kandungannya beda Pak. Kalau ini NPK-nya 15, bahkan ada sulfur, ada zinc. Kalau yang ini, ada yang tahu Pak kandungannya berapa NPK-nya? Masih ada baju kok. 15. Yang ini 15 kalau salah. 25. belum Pak. 15 10. Nah, jadi kandungannya hampir benar. N-nya 15, tetap dulu kan NPK 15 yang subsidi. Oh iya betul. Nah, sekarang dikurangi Pak oleh pemerintah kandungannya. N-nya 15, P-nya 10, K-nya yang 12. Berkurang ya, betul. 15, 10, 12. 12. Itu makanya kalau ini dibandingkan jauh ini Pak. Bahkan ada sulfur, ada zincnya, jadi jauh. Reaksinya jauh lebih bagus. Gitu. Itu Pak ya. Manfaat zinc itu apa tuh Pak? Nah, ini pertanyaan bagus tapi karena kita kasih baju nggak Pak? Tenang, nanti dikasih saya sih nanti. Baik Pak, tak tolong. Nggak apa-apa baju. Ada yang tahu nyecung kan? Akhirnya dapat. Cuma saya nggak mau kasih tadi. Karena kiosnya. Apa fungsi zinc? Zinc ini apa ya? Saya bingung mengibaratkannya Pak. Jadi zinc ini banyak fungsinya. Satu, dia membantu di fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ibaratnya kalau kita masak Pak. Masak. Nah, proses masak di dapur lah gitu. Nah, zinc ini nanti membantu supaya memudahkan fotosintesis. Dia istilahnya bisa juga memperbaiki hormon. Jadi lebih bagus nanti untuk fotosintesisnya. Hasilnya yang akan lebih bagus. Makanya tanaman-tanaman kalau cukup zinc itu biasanya produksinya maksimal Pak. Maksimal biasa kalau ada zinc. Kalau yang subsidi belum ada zinc, hanya NPK. Bahkan NPK N15, P-nya 10, K cuma 12. Karena K ini juga termasuk mahal Pak. Mahal sekali bahan bakunya. Gitu. Nah itu salah satu fungsi dari zinc. Nah, istilahnya apa ya lagi? Kalau ibarat Bapak, vitamin lah kita. Vitamin di kita.
Jadi supaya lebih sehat gitu. Hormon. Ya, gitu Pak ya. Baik, itu mungkin Pak. Ada lagi? Kalau sudah kita cukupkan. Oke. Tadi yang buka siapa Pak? Saya? Ya. Oh siap. Nah karena saya yang buka, kita cukupkan Pak ya. Ya. Siap. Kalau sudah tidak ada, mari kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada yang bisa kita sama-sama dapatkan. Saya mohon maaf karena bahasa mungkin yang saya juga belum bisa bahasa sini. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bebas Pak.